Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang independency test. Independency test kita gunakan untuk apa? Untuk dua kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kalau kita meneliti kelas kontrol 1, kelas eksperimen 1, maka kita gunakan independency test. Nah, model yang paling baik adalah model yang two group post test only. Kenapa menggunakan two group post test only? Karena yang kita butuhkan sebenarnya adalah data terakhir yang mau kita bandingkan. Dengan syarat data awalnya kita anggap sama. Jadi kemampuan dua kelas itu sama. Kalau kemampuan dua kelas itu berbeda, maka tidak bisa kita bandingkan. Misalnya kelas A memang sejak awal lebih pintar dari kelas B, yaitu tidak bisa kita jadikan pedoman. Karena itu maka kita butuh data yang bentuknya seperti ini, teman-teman. Datanya harus bentuk seperti ini. Kalau Anda menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka data dalam Excel Anda itu Anda buat nilai post testnya dirunut semua, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Nah, kelas eksperimen Anda buat semuanya dalam satu kelas, maksudnya dalam satu kolom, lalu kemudian kolom berikutnya kelas kontrol. Tidak dibedakan dua kolom, karena inilah syarat untuk kita bisa menguji independency testnya. Data harus seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita ingat, kalau di SPSS itu nggak bisa eksperimen, gitu ditulis di sana. Maka kita harus kodekan dalam bentuk angka. 1 mewakili eksperimen, misalnya 0 mewakili kontrol, atau boleh 2 juga boleh, 3 boleh. Yang penting dia harus dikategorikan menjadi kategori angka. Nah, sekarang kita buka SPSS-nya untuk kita praktek langsung di SPSS. Nah, seperti ini. Baik. Di SPSS kita praktekkan. Kita buka SPSS-nya. Nah, tadi sudah terbuka kan? Nah, ini kita cancel dulu. Dia mintanya apa? Kita buat dulu variabelnya di sini. Apa namanya? Namanya post test ya. Post test. Kemudian tipenya, enggak apa-apa. Tipenya numerik 0, angkanya ini ya baguslah post test seperti ini ya. Nah, labelnya ini kita buat sebagus-bagusnya, post test. Value-nya 0, dia berbentuk skala, kemudian yang berikutnya ini kelas. Hurufnya kecil semua karena ini nama variabel. Kalau label kita bisa yang lainnya. Nggak usah pakai variabel, nggak usah pakai desimal. Nah, labelnya kita buat yang bagus. Kelas, hurufnya K besar, L. Ini boleh dengan spasi. Value-nya ingat di sini tadi nilai value-nya 1 itu untuk kelas eksperimen. Perhatikan data Excel kita tadi. Kemudian kita buat 0 kalau untuk kelas kontrol tadi ya. Kontrol, nah, kita masukkan. Maka kita sudah masukkan labelnya. Ingat, ini bukan skala karena tidak berupa angka sebenarnya. Angka 10 ini menunjukkan bahwa ini hanya perwakilan. Dan 1 tidak lebih tinggi dari 0, 0 tidak lebih rendah dari 1, maka ini disebut dengan nominal. Kita lihat datanya, sekarang kita ambil Excel-nya tadi, kita copy 1 sampai 20 ini, Ctrl C, lalu kita pergi ke SPSS, kita blok sampai nomor 20. Lalu kita paste di sini. Tab. Kita blok sampai nomor 20. Kita paste tab. Nah, sudah. Kemudian kita ambil yang kode kelasnya. Kode kelasnya kita copy. Saya sengaja tidak Ctrl C supaya kelihatan di layar. Kita paste di sini. Tab. Nah, jadi kita sudah dapat eksperimen. Ini bukan tulisan eksperimen sebenarnya, tapi angka. Kita perhatikan, kita lihat dengan ini. Nah, sebenarnya kan 111, tapi karena kita tadi sudah melabeli, membuat value-nya, maka ini adalah eksperimen. Nah, langkah pertama adalah kita lihat dulu, karena syarat untuk uji T itu adalah normalitas. Kita lihat normalitas nilainya, deskripsi, explorer, seperti yang diajarkan di video sebelumnya.
post testnya kita masukkan di sini, plotnya kita lihat normalitasnya. Maka kemudian kita lihat normalitasnya, kita minta apanya, histogramnya untuk melihat, lalu kemudian kita oke-kan. Nah, kita perhatikan dulu hasilnya. Nah, ini berarti kelasnya, lihat, perhatikan, ini berarti tersebar normal, bentuknya kayak gunung. Atau di sini di plotnya ini pasti ya linear seperti ini, di normal Kiki plotnya. Nah, sekarang kita lihat juga dari Kolmogorov ini P-nya lebih dari 0,05, berarti normal. Kemudian di Shapiro-Wilk juga lebih dari 0,05, berarti normal. Maka syarat t-test kita selesai. Ini jangan lupa nanti disimpan karena ini nanti yang akan dipakai dan diperjuangkan di ujian sebagai ditunjukkan ke penguji bahwa Anda benar-benar melakukannya. Baru kemudian sekarang kita analisis compare mean, yaitu independent t-testnya. Kita masukkan post testnya di sebelah sini, kita masukkan kelasnya di sebelah sini. Kita definisikan dulu grupnya. Grup pertama itu 1, grup kedua itu 0. Kok bisa 1? Ya, tadi kan kelas eksperimen kita lambangkan 1. Kelas kontrol kita lambangkan 0. Oke, lalu kemudian kita oke-kan, ada optionnya kita buka. 95%. Oke, berarti alfa 0,05. Oke, maka kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Eksperimen jumlahnya 10, kelas kontrol jumlahnya 10, kebetulan jumlahnya sama. Kalau berbeda juga nggak ada masalah karena ini tadi kita menggunakan independent sample t-test. Min atau rata-rata di kelas eksperimen 74,60, di kelas kontrol 7400. Nah, berarti kita lihat sekarang, ini ketutupan video saya. Kalau gitu saya satu lagi ya, deskripsi, kita lihat secara frekuensi. Ini kita lihat frekuensinya. Ini biar naik ke atas sesuai. Nah, perhatikan, jadi ini tadi independent sample t-testnya dapat. Nah, perhatikan ini. F-nya, nilai signifikansinya 0,658. Kita pakai two-tail atau one-tail? Kalau pakai one-tail yang ini, kalau pakai two-tail yang ini. Tergantung nanti. Kan di video sebelumnya kita sebutkan bahwa kalau one-tail itu artinya tidak yang terarah. Kalau terdapat pengaruh atau terdapat perbedaan antara kelas kontrol dan ini, berarti yang two-tail. Lihat yang two-tail ini 0,088. Artinya ini lebih besar dari 0,05. Maka artinya kedua kelas ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kita lihat harga T-nya 0,143. Kita lihat tabel T-nya. Kalau kita pakai yang two-tail 0,05, berarti di sini. Kemudian anggotanya berapa tadi DF-nya? Kita lihat DF-nya tadi. DF-nya 18 ya. DF-nya 18. Kita lihat 18, angka 18 di sebelah mana? Kalau kita mau pakai t-table 0,05 ini yang two-tail thread, maka t-testnya itu nilainya 2,101. Sedangkan hasil kita adalah 0,143, lebih kecil, berarti tidak signifikan perbedaannya. Nah, inilah kesimpulannya. Dengan begini maka disimpulkan dua kelas ini baik kontrol maupun eksperimen tidak ada perbedaan, baik menggunakan uji apa-apa, misalnya kelas kontrol menggunakan jigsaw, kelas eksperimen menggunakan ini, tidak ada perbedaan. Nah, dari sini kita membuat kesimpulan. Nah, ini kita sebut di sini, maka yang ditulis deskripsi nanti nilainya p-value-nya 0,888, t-testnya 143, t-table-nya atau t-table-nya 2,101. T-table lebih besar dari T hitung, maka diterima H0 sehingga tidak terdapat perbedaan. Atau p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka terima H0, tidak terdapat perbedaan. Demikian, mudah-mudahan teman-teman lebih paham. Jangan lupa ini